And most of things. Boring, isn't it? Hai guys, kembali lagi bersama saya di MVT21. So, di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Strays tahun 2023. Sama seperti film trailer pada umumnya, film ini akan menceritakan tentang seseorang yang dihantui oleh masa lalu misterius dan penuh misteri lah pokoknya. Yang pastinya endingnya tidak akan tertebak. Percaya, film satu ini sangat keren sekali. Maka dari itu, tanpa banyak cincong di awal video, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Told you before. It's a sight. Berlatar di London, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita campuran kulit hitam dan putih bernama Cheryl yang nampak frustasi setelah dirinya tidak tahan dengan diskriminasi yang dialaminya di tempat kerja. Padahal sebagai seorang sales terbaik yang meraih penghargaan tahun ini, Cheryl harusnya sudah mendapat bonus dan dijanjikan tinggal di rumah mewah dengan fasilitas lengkap. Namun anehnya, sampai detik ini Cheryl beserta suami dan kedua anaknya masih belum menerima hadiah ataupun sedikit tunjangan yang bisa memperbaiki kehidupan keluarganya. Tinggal di London, Cheryl pun memutuskan untuk pergi membawa serta barang-barangnya untuk pindah ke kota lain. Yang tanpa berpikir panjang lagi, Cheryl pun pergi tanpa pamit ke kerabat atau orang-orang terdekatnya. Jadi benar-benar hilang. 17 tahun berlalu, Cheryl yang kini merubah namanya menjadi Neve pun nampak tinggal di sebuah rumah bagus di komplek elit yang mana semua tetangganya sangat menghargai seorang Cheryl yang dikenal dermawan karena sebentar lagi dia akan mengadakan acara penggalangan dana atau semacam acara amal yang diadakan tepat di rumahnya sendiri. Cheryl pun pergi ke restoran untuk menemui sahabatnya dalam rangka menginformasikan acara amalnya. Yang di sini si teman mengungkapkan jika Cheryl seolah ingin menunjukkan dirinya sebagai seorang yang dermawan, yang kaya raya. Yang padahal menurut si teman Cheryl ini tidak perlulah melakukan hal itu. Untuk apa pamer-pamer? Untuk apa pencitraan? Untuk apa bro? Hanya untuk membuat terlihat hebat. Toh semua orang sudah sangat menghargai dan menghormati Cheryl sebagai orang yang baik. Untung saat pulang itulah Cheryl melihat ada orang misterius berkulit hitam yang seperti memperhatikannya dan tiba-tiba Mari saya perkenalkan Anda dengan suami Cheryl yang bernama Ian. Lalu ada anak sulungnya bernama Sebastian, ini orangnya. Dan terakhir si bungsu yang bernama Mary. Keluarga kecil ini hidup bahagia dan serba berkecukupan, tinggal di lingkungan yang baik dan berpendidikan. Ian suaminya pun memiliki profesi yang cukup berpangkat sebagai seorang manajer di perusahaan asuransi yang kebetulan hari ini Ian baru saja melakukan wawancara kerja dan menerima seorang gadis kulit hitam yang berasal dari luar kota untuk bekerja di perusahaannya. Cheryl diketahui sering gonta-ganti rambut palsu seolah tidak senang dengan rambutnya sendiri yang berjenis ikal, sehingga Ian sering komplain terhadap hal tersebut karena dianggapnya kurang bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. I used to love the way you had it before. Keesokan paginya, Cheryl dengan mobil Range Rover-nya pun mengantar Sebastian dan Mary ke sekolah. Yang kebetulan Cheryl sendiri menjadi wakil kepala sekolah di sekolah ini yang ketika semua murid sedang masuk kelas, Cheryl melihat Sebastian sedang mengobrol dengan seorang office boy baru di sekolahnya yang karena belum mengenalnya, Cheryl meminta Sebastian untuk jangan mengobrol dengan orang asing yang tidak jelas asal-usulnya meskipun itu adalah OB sekolah. Come on girls, this isn't a photo shoot. Di jam istirahat itulah Cheryl tak sengaja melihat Sebastian pergi ke hutan belakang sekolah yang ketika Cheryl telusuri ternyata Sebastian sedang merokok, entah diberikan oleh siapa. Sebastian beralasan jika dirinya membeli sendiri rokok tersebut dari warung yang ada di dekat kantin sekolah. Where is he? Who?
Saat sekolah sudah bubar, Cheryl pun mengantar Mary ke rumah temannya untuk belajar bersama, sementara Sebastian tidak ikut pulang karena sedang ada pertandingan basket di mana Cheryl kembali mengalami kejadian aneh saat melihat seorang wanita berkulit hitam misterius seolah mengawasinya di pinggir jalan dan hampir mengalami tabrakan seperti kemarin sore. Tak cukup sampai situ, ketika sedang berada di rumah pun Cheryl mengalami kejadian aneh saat melihat seseorang berdiri di luar rumahnya, namun saat dibuka ternyata yang datang adalah Mary yang baru pulang dari rumah temannya, berikut dengan model rambut barunya yang dikepang. Night. Yes. Who did your hair like that? Sampai jam 11 malam, Cheryl masih belum tenang karena Sebastian tak kunjung pulang dan handphonenya pun tidak aktif. Barulah pada jam 1 malam, Sebastian pun muncul sehingga Cheryl yang kesal pun sampai memukul-mukul Sebastian dengan cukil sangur, yang hal tersebut dianggap tindakan yang berlebihan oleh Ian suaminya. Untuk menenangkan diri, Cheryl pun pergi ke dapur untuk meminum segelas air yang sampai sini kita masih belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah yang dilihat Cheryl hanya halusinasi atau teror jurik jarian? Entahlah, saat Cheryl melihat televisi, tiba-tiba tak tenang karena dihantui oleh mimpi buruk semalam dan kelakuan kedua anaknya yang mulai membangkang. Cheryl pun meminta Pak Kepala Sekolah untuk memecat OB baru yang meskipun tidak ada kaitannya atau korelasinya, Cheryl yakin jika Sebastian pulang malam dan mulai merokok adalah pengaruh buruk dari si OB tersebut. Melihat Sebastian berlari keluar lorong yang ketika Cheryl memeriksanya ke dalam toilet, ternyata yang ada di sana adalah si OB baru yang langsung protes, "Kenapa kok saya dipecat, Bu? Apa salahku?" Yang dari sini kita akan melihat hal yang mengejutkan ketika keduanya nampak saling sudah mengenal satu sama lain dengan Cheryl yang menolak untuk mengakuinya. Ada apa nih? Tibalah hari acara amal yang diadakan di halaman rumahnya. Cheryl menyampaikan satu patah dua patah kata untuk berterima kasih kepada para tamu yang sudah menyisihkan sedikit rezeki mereka. Namun betapa terkejutnya Cheryl saat melihat ada dua orang kulit hitam yang ikut menghadiri acara tersebut, yang salah satunya adalah si OB baru yang sudah dipecat. Yang ketika Cheryl marah-marah sambil mengusir mereka, betapa terkejutnya mereka semua tidak terkecuali Ian saat kedua remaja ini memanggil Cheryl dengan sebutan Mama. Sampai sini mungkin Anda akan bingung dengan apa yang sudah terjadi dan kemana arah hidup sutradara film ini. Tenang, mari kita bongkar rahasia dan misteri apa yang sudah disembunyikan oleh si Cheryl ini. 5 hari sebelumnya kita akan melihat si OB yang bernama Carl dan adiknya bernama Dion baru saja tiba di kota ini setelah menempuh perjalanan jauh dari London, di mana mereka berdua ternyata adalah anak kandungnya Cheryl dari suami pertamanya alias keluarga sebelumnya ketika tinggal di London dan masih bekerja sebagai seorang sales properti biasa. Ternyata selama 17 tahun setelah kepergiannya dari London di awal film tadi, Cheryl telah menelantarkan suami dan kedua anaknya kabur ke kota ini dan memulai kehidupan baru dengan menikahi Ian dan menghasilkan 2 anak yaitu Sebastian dan Mary. Entah apa tujuan Carl dan Dion ke kota ini, apakah untuk menuntut hak mereka sebagai anak atau hanya ingin diakui sebagai anak kandung dari ibu mereka itu, Cheryl. Entahlah, tidak ada yang tahu. Tetapi Anda mungkin akan sedikit terkejut jika gadis yang melamar kerja di perusahaan asuransi Ian ternyata itu adalah Dion, dan yang melamar menjadi OB sekolah tidak lain adalah Carl yang setelah resmi diterima bekerja di perusahaan asuransi. Dion pun mengikuti Mary sepulang sekolah untuk berkenalan demi bisa mendapatkan nama akun Facebook milik Mary. Di hotel, Carl mengingatkan Dion adiknya untuk tetap fokus pada tujuan utama mereka, namun Dion justru malah merasa senang bisa berteman di Facebook dengan Mary yang secara teknis adalah saudara tirinya sendiri. Saat sedang melihat foto-fotonya Mary itulah Dion merasa sangat iri sekaligus sedih karena yang seharusnya ada di foto tersebut adalah dirinya bersama dengan Cheryl, ibu kandungnya. Di sekolah, Sebastian terlihat sedang diganggu oleh seorang murid jagoan yang suka membuli, yang kejadian itu terjadi tepat di hari pertama Carl bekerja. Sekaligus kejadian yang sama ketika Cheryl menyuruh Sebastian untuk tidak berbicara dengan orang asing.
Dan mungkin Anda juga sudah bisa menebak jika orang yang memberikan rokok kepada Sebastian adalah Carl. Yang ketika Cheryl muncul, Carl rupanya masih ada di sana dan memperhatikan Cheryl dari balik semak-semak. Lanjut ke waktu saat Cheryl mengantar Mary belajar di rumah temannya. Mary ternyata sudah berbohong karena faktanya dia menemui Dion ikut ke hotel dan bersenang-senang di sana. Dan di situ Dion sengaja mengepang rambut Mary untuk merasakan sensasi memiliki saudara perempuan dari ibu kandungnya sendiri. Oh, where it's from. Prom? Tepat di saat bersamaan ketika Sebastian ikut pertandingan basket, ternyata Carl ada di sana untuk mendukung Sebastian yang sedang bermain, di mana mereka berdua resmi menjadi teman baik, bahkan melakukan sesuatu yang ekstrim ketika mengajak Sebastian untuk memberi pelajaran kepada murid jagoan yang selalu mengganggunya di sekolah. Hello? Carl pun kembali ke kamar hotel dan melihat kondisi di sana sudah berantakan karena Dion dan Mary baru saja selesai bersenang-senang. Disinilah akhirnya terungkap jika tujuan Carl dan Dion kesini adalah untuk hanya ingin diakui oleh Cheryl ibunya dengan cara mendekati saudara-saudara tiri mereka. Namun Carl merasa bahwa apa yang mereka lakukan percuma dan hanya akan menambah sakit hati saja. Tetapi Dion yang besok ulang tahun pun ingin agar mereka berdua datang langsung ke rumah Cheryl dan mengungkapkan semuanya tepat di depan semua orang pada acara amal sedang berlangsung. Of course. Kembali ke saat ini, setelah kejadian di acara amal tadi, Cheryl pun dibuat bingung oleh keluarganya sendiri sekaligus dicecar dengan banyak pertanyaan tentang kebenaran itu semua. Di mana Cheryl akhirnya jujur jika dirinya memang telah menelantarkan Carl dan Dion di London. Namun Cheryl mengklaim jika tindakannya tersebut dilandasi oleh perilaku suaminya yang jahat dan sering main tangan, tetapi tetap tindakan Cheryl ini, yaitu menelantarkan anak-anaknya yang masih kecil, tidak bisa dibenarkan sama sekali. You just left them. Berlokasi di kafe beli kopi cabang sini, Cheryl pun menemui Carl dan Dion untuk meminta maaf telah menelantarkan mereka waktu masih kecil, yang bukannya memperbaiki kesalahan dengan beritikat baik untuk menjalin hubungan antara ibu dan anak. Cheryl justru malah menyuap mereka dengan cek sebesar 20.000 pound sterling atau sekitar 370 juta rupiah agar mereka berdua kembali ke London dan hidup bahagia dengan kehidupan barunya masing-masing. I should have reached out. How you've grown. Cheryl pun kembali ke keluarganya dengan mengaku sudah berbicara dengan Carl dan Dion bahwa mereka akan kembali ke London dan tidak akan mengganggu kehidupan keluarga mereka lagi, tanpa menceritakan bahwa dirinya sudah menyuap mereka berdua dengan uangnya. You decided to leave. Ketika Cheryl dan keluarga sedang tertidur lelap, datanglah Carl dan Dion untuk melakukan reuni keluarga, tapi dengan cara yang anti-mainstream, di mana Carl mengambil ponsel mereka berempat dan merendamnya di dalam air supaya tidak bisa menghubungi siapapun. Lantas dengan sengaja membuka keran air hingga memenuhi permukaan di lantai bawah, dan ya, betapa terkejutnya Cheryl dan keluarga ketika melihat Carl dan Dion sudah ada di rumah mereka, yang karena masih lulumu dan shock dengan situasi ini, Cheryl, Ian, Sebastian, dan Mary hanya bisa bengong dan plonga-plongo mendengarkan apa yang diperintahkan oleh mereka berdua. Ingin merasakan makan bersama keluarga yang utuh, Carl pun menyuruh Mary untuk memesan nasi liwet dan ikan bakar gurame 3 kilo serta minta tambahan lalapan dan sambal jahe timunnya agak banyakin. Saat itulah Ian sebagai kepala keluarga merasa perlu untuk angkat bicara demi memberi pengertian kepada mereka berdua bahwa pasti Carl dan Dion merasa sakit hati dengan ibu mereka yang sudah punya keluarga baru. Namun alih-alih dibuat mengerti, Carl justru malah menanduk kepala si Ian, dan tidak cukup sampai situ, Cheryl dan keluarga pun semakin dibuat terintimidasi ketika Carl memaksa mereka untuk menyanyikan lagu Selamat Happy Birthday untuk merayakan ulang tahunnya Dion yang tepat jatuh hari ini. Mom, how could you? It wasn't intended. Mom. About a grand for each year, right?
Need to budget that. Merasa masih belum merasakan hangatnya keluarga, Carl pun mengajak mereka semua untuk bermain permainan di meja yang di situ Cheryl mencoba untuk tetap tegar dan tersenyum karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah anak-anak kandungnya. Yang ketika Cheryl bersikap semakin baik dan semakin ramah, justru hal itu malah membuat Carl menjadi emosi mengingat fakta bahwa sikap baik ibunya ini dilandasi oleh paksaan bukan murni ketulusan. Dengan semua ini, Carl pun tiba-tiba ingin berolahraga dengan Ian hanya berdua saja, di mana dia dipaksa untuk melakukan latihan bench press atau otot dada dengan beban yang sangat berat yang dipaksa untuk melakukan banyak sekali repetisi sambil Carl berteriak, "Let's go baby!" You ain't walking away that easy. Yang ketika dia sudah tak kuat mengangkat bebannya, dia pun akhirnya tewas akibat patah leher terkena stick barbel yang langsung menghantamnya. Sementara Carl masih sibuk dengan Ian di ruangan sebelah, muncullah mas-mas Gojek mengantarkan makanan sesuai pesanan. Cheryl langsung mengambil dompetnya di lantai atas, lalu turun kembali untuk membayar sekaligus memberikan uang tips kepada si mas-mas. Namun sebelum itu, Cheryl meminta maaf kepada mereka semua atas apa yang terjadi dan semoga setelah kejadian ini semuanya menjadi normal kembali. Mereka berempat berhasil diprank oleh ibu mereka sendiri, di mana Cheryl ternyata memutuskan untuk kabur dengan ikut bersama dengan si mas-mas pengantar makanan tadi, sehingga untuk kedua kalinya Cheryl menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dengan kembali menelantarkan keempat anaknya sekaligus, menjadikan Carl, Dion, Sebastian, dan Mary menjadi anak piatu sesuai judul film ini, yaitu The Strays. And anyway, film pun tamat. Oke guys, untuk film ini karena ya Allah kirain cuman alurnya dua yang tidak tertebak, endingnya juga tidak tertebak ternyata. Kirain teh ya mau ada apa gitu, perlawanan gitu atau gelut gitu, ternyata mamahnya kabur. Cheryl bukan introspeksi diri malah lanjut part 2, kemana arah hidup ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menelantarkan apa yang sudah Anda miliki hanya karena apa yang Anda inginkan dirasa lebih baik. Tidakkah lebih baik memperbaiki yang sudah ada untuk ranah yang lebih maju daripada harus meninggalkan sesuatu itu untuk hal yang menurut Anda lebih terjamin, yang Anda malah bikin orang lain sakit hati. Ingat, semakin kita bersedia bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita, semakin banyak kredibilitas yang kita miliki. Saya Angel mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.